Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai PP Coin, teman-teman. Kemarin seorang subscriber meminta saya untuk mereview kembali tentang PP Coin. Jadi kita lihat di sini, PP Coin pada hari ini mengalami kenaikan sebesar 1,02% dalam 24 jam terakhir. Jadi PP hari ini naik, diperdagangkan di angka 0,05639 rupiah, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari PP Coin ini mencapai 23,33 triliun rupiah. Sementara untuk nilai transaksi dalam 24 jam terakhir mencapai 5 miliar rupiah, teman-teman. Oh, mohon maaf, saya koreksi, 5 triliun, teman-teman. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli PP Coin di angka 5 triliun rupiah. Ini mengalami koreksi sebesar 24%. Kemudian yang berikutnya kita lihat untuk supply maksimal dari PP. Ini ada di angka 413 triliun PP Coin dan supply yang beredar juga sama 413 triliun PP Coin. Kemudian yang selanjutnya kita akan lihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi PP ini setahun yang lalu, tepatnya tanggal 10 Desember 2024, ini PP Coin sempat menembus harga 0,4769 rupiah, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini 0,056 berarti sedang diskon 88% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, sekarang kita akan update beberapa perkembangan terbaru tentang ekosistem PP Coin, teman-teman. Jadi ini ada sebuah informasi positif adanya program Crypto Mastercard pada tanggal 12 Maret. Jadi Mastercard meluncurkan program Mitra Kripto Global pada tanggal 11 Maret 2026 bekerja sama dengan lebih dari 85 perusahaan kripto untuk menghubungkan keuangan tradisional dengan pembayaran berbasis blockchain. Kemudian PP Coin termasuk dalam daftar peserta penting seperti Solana dan Polygon yang menunjukkan pengakuan dalam jaringan keuangan besar, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini merupakan sebuah kabar positif untuk PP Coin karena meningkatkan legitimasi dan berpotensi memperluas kegunaan melalui integrasi pembayaran di masa depan. Bergabung bersama proyek-proyek mapan ini akan dapat menarik minat institusional dan retail baru, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini harga memantul dari area support. Jadi PP baru-baru ini memantul dari zona support di kisaran 0,0000326 setelah mengalami tekanan jual. Jadi analis Worry Trading mencatat bahwa harga bereaksi di sekitar garis tengah saluran menurun. Jadi apa artinya ini? Ini bersifat netral untuk PP dan pantulan ini memberikan sedikit kelegaan dalam jangka pendek, tetapi harga masih berada dalam saluran bearish, teman-teman. Namun jika terjadi breakout itu bisa menandakan rally yang lebih besar, namun kemungkinan akan ada penolakan terlebih dahulu di level resisten, teman-teman. Kemudian terjadi konsolidasi setelah mengalami penurunan pada tanggal 10 Maret. Jadi harga PP sedang berkonsolidasi di kisaran 0,000031 dan 38 setelah penurunan sebesar 11% pada Februari 2026, teman-teman. Kemudian indikator seperti Chaikin Money Flow menunjukkan adanya aliran modal yang mulai positif. Ini juga bersifat netral untuk PP Coin, teman-teman. Kemudian katalis utama mengapa harga PP ini mengalami kenaikan. Jadi kita lihat di sini
kenaikan PP sebesar 1,46% ini sejalan dengan kenaikan dari Bitcoin yang juga mengalami kenaikan 1,78%, dan kapitalisasi pasar kripto secara total juga mengalami kenaikan 1,61% dalam periode yang sama. Jadi ini menunjukkan bahwa kenaikan tersebut bukan karena faktor khusus yang dialami oleh koin PP, melainkan pemulihan harga aset digital secara umum, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa PP ini berperan sebagai aset dengan beta tinggi yang memperkuat arah pasar secara keseluruhan. Jadi performa PP Coin sangat terkait erat dengan momentum yang dimiliki oleh Bitcoin, teman-teman. Apa yang harus diperhatikan oleh para investor dan para trader? Jadi yang kita harus perhatikan adalah kemampuan Bitcoin untuk bisa bertahan di atas level 70.438, karena pembalikan harga kemungkinan akan memberikan tekanan pada koin seperti PP, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat secara tren, teman-teman. Jadi kita akan cek di sini secara tren. Kita lihat dulu. Kita loading sebentar. Jadi kita lihat di sini secara tren PP Coin ini trennya masih cenderung untuk mengalami penurunan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, walaupun terjadi golden cross di indikator stokastik di time frame hari. Kita lihat garis biru memotong garis kuning ke atas, tetapi harga ini masih berada di bawah EMA 13, EMA 21 dan EMA 200, sehingga trennya secara jangka pendek maupun jangka panjang ini masih tren penurunan untuk PP Coin, teman-teman. Kemudian untuk technical analysis dari TradingView, kita lihat di sini untuk moving average sinyalnya penjualan yang sangat kuat, strong sell. Oscillator sinyalnya sell, penjualan. Kemudian kalau oscillator kita gabungkan dengan moving average, kita lihat di sini sinyal untuk hari ini pada saat video ini saya buat, sinyal untuk PP Coin adalah sinyal sell atau penjualan. Karena kita lihat di sini berdasarkan analisa dari TradingView ada 15 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan, sementara hanya satu indikator yang menunjukkan sinyal pembelian, teman-teman. Kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token PP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut saya persilahkan teman-teman melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.